Wanita korban pemerkosaan 4 pria Bangladesh yang viral akhir-akhir ini sudah ditemukan di kota kecil bernama Kozhikode di daerah Kerala, India. Akan tetapi, tim dari kepolisian yang ditugaskan untuk mencari wanita tersebut harus menukar wanita ini dengan sejumlah uang agar bisa dibebaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak update. Welcome back to Jembet TV. Bersama saya, host ternyerimpet segalaksi Bima Sakti. Oke Mbet, sebelum kita lanjut ke ceritanya, tidak bosan-bosan saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, dan subscribe. Mumpung subscribe itu masih gratis. So, jangan gancam lama-lama. Let's get to the story. Bet, sebelum saya menceritakan kronologi penemuan wanita muda korban pemerkosaan 4 pria Bangladesh ini, saya mau menjelaskan bahwa di video ini atau video-video saya sebelumnya, jika saya membahas sesuatu itu, sebelumnya itu saya searching dulu, saya mencari fakta-faktanya, mengumpulkan berbagai berita dari sumber-sumber yang terpercaya sebelum saya membuatnya di konten video saya. Jadi saya itu tidak asal mangap, tidak asal gancam-gancam yang gak jelas tanpa sumbernya dan mengarang cerita sendiri. Jadi tolong buat kalian yang asal jeplak aja komen ngatain konten saya itu hoak, sebelum kalian mangap dan bilang hoak, alangkah baiknya kalian tuh searching dulu. Kalau kalian dapat berita-beritanya yang sumbernya yang menurut kalian itu valid, baru kalian ngomong kalau berita di sini tuh hoak. Jadi jangan asal karena kamu nggak suka sama saya, jadi kamu asal ngomong aja itu hoak tanpa kamu punya sumbernya. Oke Mbet, segitu saja pesan dari saya. Sekarang kita kembali ke bahasan wanita muda korban pemerkosaan 4 Bangladesh itu ya. Nah, jadi biar kita nggak bingung menyebut si wanita korban pemerkosaan 4 pria Bangladesh ini, kita kan nggak tahu namanya, jadi kita beri saja dia sebutan Mawar, nama samaran untuk korban pemerkosaan ini. Jadi biar saya menyebutkannya itu nggak kepanjangan, karena kalian ini kan netizen yang agak dobil. Kalian selalu ngatain aku lelet, lemot, pura-pura, keong, apalah semuanya lah disebutin. Ya nggak apa-apa sih, aku sih nggak apa-apa, yang penting kalian nonton ya kan. Oke, jadi di sosial media ini banyak sekali berita-berita menyesatkan mengenai si Mawar ini. Keadaan si Mawar setelah diperkosa 4 pria Bangladesh tersebut. Ya, ada yang bilang dia bunuh diri, ada juga yang bilang dia dibunuh atau dia sakit dan meninggal, macam-macam pokoknya berita-berita yang menyesatkan. Yang itu yang harusnya yang kamu bilang hoax ya, jangan dikit-dikit hoax ke postingan saya. Dan banyak juga foto-foto korban pemerkosaan di India lain selain si Mawar ini
yang diupload ulang, foto-foto lama yang diupload ulang dan diberi caption dan tulisan seolah-olah itu adalah si Mawar. Supaya apa? Supaya di-share dan dibagikan, karena kasusnya si Mawar ini kan lagi viral banget. Jadi Mbak, di India itu kasus human trafficking atau perdagangan wanita atau jual beli serabi jepit ini kasusnya tuh tinggi sekali di sana ya. Jadi kalau kamu baca berita-berita tentang penjualan wanita di sana itu sudah paling tinggi, kasusnya paling tinggi. Begitu juga kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Itu di sana kasusnya juga banyak. Selain kasus yang viral kemarin ini. Jika kamu masuk Facebook dan kamu ketik India rape victim, itu akan keluar foto-foto para wanita korban pemerkosaan di India. Banyak sekali foto-fotonya. Termasuk juga foto-foto orang Bangladesh juga bakalan keluar. Karena India dan Bangladesh itu kan bertetangga ya, seperti Indonesia dan Malaysia. Nah, foto-foto lama itulah yang dicomot oleh orang-orang yang memang senang mencari membuat berita-berita yang heboh tanpa memikirkan kebenarannya dulu gitu. Yang penting heboh aja dulu, yang penting viral gitu. Jadi foto-foto itu dicomot lalu diberi tulisan mengenai kisahnya si Mawar yang diperkosa 4 pria Bangladesh ini. Bahkan ada seorang YouTuber asal India yang mengklaim dia memiliki video wawancara full dengan si Mawar. Dan wanita tersebut itu bukan si Mawar, tapi memang dia adalah korban perkosaannya si Muhammad Ridhoi Babu. Dari pengakuannya di video itu gitu. Karena si Ridhoi Babu ini memang sudah terkenal, dia wanita-wanita ini dimanjakan sama dia, disayang-sayang. Tapi habis itu nanti disuruh jualan serabi jepit ya. Kalau dia tidak mau jualan, nanti nasibnya sama kayak si Mawar ini gitu loh. Diurus urusan-urusan. Kalau dianya berani kabur nanti ya terjadi seperti itu gitu. Jadi kasusnya si Mawar ini nggak satu wanita aja gitu. Si Muhammad Ridhoi Babu ini sering melakukan hal seperti itu di wanita-wanita lain. Cuman dia baru ketangkap sekarang karena video yang viral ini. Jika kalian ada yang tanya kenapa identitasnya si Mawar ini sangat sulit ditemukan, itu karena semenjak si 4 pelaku ini ditangkap dan videonya viral, orang-orang di India dan di Bangladesh ini banyak yang demo, terutama para persatuan-persatuan hak asasi manusia dan perlindungan wanita. Bahkan beritanya ini kan tidak hanya gempar di sana, tapi juga di seluruh dunia. Dan juga banyak orang-orang perwakilan yang melindungi hak-hak wanita itu mendesak agar pemerintah India lebih serius lagi untuk melindungi korban-korban pemerkosaan di sana gitu. Makanya setelah kejadian ini, pemerintah India itu berusaha dengan bekerja sama dengan ahli-ahli IT di sana untuk menghapus semua jejak-jejak profil tentang si Mawar ini. Bahkan polisi di sana juga ngasih peringatan ke awak media untuk
tidak memberitakan apapun atau membocorkan apapun tentang jati diri si Mawar ini gitu. Pokoknya semuanya tuh diblok dengan sangat serius oleh kepolisian India untuk melindungi masa depannya si Mawar, karena si Mawar ini kan dia masih 22 tahun gitu, masih masa depan dia tuh masih panjang. Jadi dia harus diobati dan supaya dia memiliki masa depan yang sama seperti wanita-wanita lainnya. Jadi setelah 4 pelaku dalam video pemerkosaan Bangladesh yang viral itu ditangkap, tim kepolisian di sana segera membentuk tim pencarian untuk mencari si Mawar berbekal dari informasi yang diperoleh dari si 4 pelaku tersebut, di mana keberadaannya Mawar saat itu. Wakil Komisaris Polisi Bengaluru Timur yang bernama Dr. SD Sarnapa segera mengirim timnya untuk melacak dan mencari keberadaan si Mawar di sebuah kota yang bernama Kerala di India. Atas pengakuan dari pelaku yang bernama Muhammad Ridhoy Babu bahwa Mawar sudah berada di sana selama 3 tahun untuk diperjualbelikan. Jadi untuk jual beli serabi jepit di sana ya, atas di bawah tekanan dan perintah dari si Muhammad Ridhoy Babu ini. Pada hari Sabtu, tim pelacak menemukan jejak keberadaan si Mawar di sebuah tempat bernama Kozhikode, dan pada hari Minggu tim pelacak itu baru bisa membebaskan si Mawar setelah menebusnya. Dan pada hari itu juga tim pencari langsung membawa Mawar kembali ke Bengaluru. Kepolisian Bengaluru menginformasikan bahwa Mawar sudah menjalani beberapa tes dan tes medis di rumah sakit pemerintahan Bowring and Lady Carson. Dan Mawar juga tinggal di sebuah rumah dalam pengawasan dan pengamanan dari petugas sosial di sana. Alhamdulillah. Bet, sudah lega kan mendengar kabar tentang si Mawar bahwa dia baik-baik aja sekarang dan Mawar masih hidup. Saya juga bahagia dan salut banget kepada kepolisian India yang bergerak cepat, sigap menerjunkan timnya untuk menghapus semua jejak tentang identitas si Mawar demi melindungi dan memikirkan masa depannya si Mawar ini. Oke Mbet, segitu saja kisah dan kronologi dari korban pemerkosaan 4 pria Bangladesh yang kita beri sebutan Mawar ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जिंदगी गम न दे जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने देना जीने देना जिंदगी तू जीने देना
क्यों, हर लम्हा क्यों है डरा, चांद आसमान पे लगता है क्यों, खंजर है दिल में धरा। कातिल से क्यों हर रात है, पत्थर लिए क्यों हर हाथ है, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को तोड़ा